Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar dari ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, maka berlaku rumus. Sebelumnya kita sudah belajar rumus ABC. Maka x1-nya sama dengan negatif B ditambah akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Dan X2 nya negatif B dikurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jika kedua akar ini kita jumlahkan, nih X1 tambah X2, maka nanti akan menghasilkan negatif B per A, ya. Kita jumlahkan, maka hasilnya adalah negatif B per A. Maka rumus ini kita sebut dengan rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Dan jika kedua akar ini X1 dan X2 kita kalikan, maka akan kita peroleh rumus X1 kali X2 sama dengan C per A. Ini kita sebut dengan rumus hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Baik, kita lihat contoh penerapannya. Yang pertama, jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 2x dikurang 24 sama dengan 0, tentukan nilai berikut. Yang pertama, X1 tambah X2 atau jumlah akar-akarnya. Yang B-nya X1 kali X2 atau perkalian akar-akarnya. Dan yang C, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Yang D, 1 per X1 ditambah 1 per X2. Baik, kita jawab. Dari persamaan kuadrat tadi kita peroleh nilai A nya adalah 1, yaitu koefisien dari X kuadrat. B nya negatif 2, ini dia koefisien dari X. Dan C nya negatif 24. Maka untuk jawaban yang A atau jumlah akar-akarnya, ini ya, rumusnya adalah X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Karena B kita negatif 2, berarti negatif dari negatif 2 per A nya 1. Maka X1 tambah X2 adalah 2. Kemudian yang B, perkalian akar-akarnya. Rumusnya adalah X1 kali X2 sama dengan C per A. C kita negatif 24 per A nya 1, berarti kita peroleh nilainya X1 kali X2 itu adalah negatif 24. Oke, kita dapatkan jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Sekarang yang C, X1 kuadrat ditambah X kuadrat. Bentuk ini tidak ada pada rumus kita. Tadi kita hanya mempunyai dua rumus, yaitu jumlah dan hasil kali akar-akar. Nah, bentuk ini bisa kita ubah. Perhatikan ini. Jika X1 tambah X2 kita kuadratkan, maka hasilnya adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah 2 kali X1 X2. Ini ya, kalau kita kalikan ini kan artinya X1 tambah X2 dikali X1 tambah X2. Maka hasilnya adalah ini. Nah, jika 2X1 X2 ini kita pindahkan ke ruas kiri, dia jadi kurang, maka persamaannya menjadi X1 tambah X2 kita kuadratkan dikurang 2X1 X2 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini sama saja dengan ya, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 tambah X2 kita kuadratkan dikurang 2 kali X1 X2. Ini kita balik aja. Maka rumus ini sama saja dengan X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2 kali X1 kali X2.
nilai ini tadi sudah kita dapatkan ya. Jawaban yang A yaitu 2. Ini jumlah akar-akarnya tadi 2, berarti 2 pangkat 2 dikurang 2 tadi X1 kali X2 kita hasilnya negatif 24, berarti kita masukkan 2 kali negatif 24. Jadi tinggal kita kalikan 2 pangkat 2 berarti 4, negatif 2 kali negatif 24 berarti positif 48. Maka X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat nilainya adalah 52 ya. Untuk yang D, 1 per X1 ditambah 1 per X2. Di sini juga tidak ada pada rumus kita. Rumus kita hanya ada 2 tadi, X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Maka kita jumlahkan ini 1 per X1 ditambah 1 per X2. Karena dia penyebutnya harus sama, jadi kita kalikan aja, maka penyebutnya adalah X1 kali X2. X1 X2 ini kita bagi dengan X1, maka tinggal X2. X2 kali 1, maka dapat di sini X2. Kemudian X1 X2 kita bagi dengan X2, maka hasilnya tinggal X1. X1 kali 1 berarti X1 ya. X2 tambah X1 sama saja dengan X1 tambah X2. Tadi hasilnya adalah sudah kita cari, hasilnya 2. Kemudian X1 kali X2 tadi hasilnya adalah negatif 24. Maka kita sederhanakan, sama-sama bagi 2 berarti negatif 1 per 12. Maka kita peroleh 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan negatif 1 per 12. Oke. Kita lanjut nomor 2. Salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 8X tambah K sama dengan 0 adalah 3 kali akar yang lain. Tentukan nilai K. Oke, kita tidak perlu mencari nilai akarnya. Dari persamaan ini kita peroleh A-nya 1, ini koefisien dari X kuadratnya, B-nya negatif 8 di sini, C-nya adalah K. Nanti kita akan mencari nilai K. Kita misalkan akar-akar persamaan kuadrat ini dengan X1 dan X2 ya. Karena pada soalnya salah satu akar persamaan kuadrat ini adalah 3 kali akar yang lain, kita anggap X1 itu sama dengan 3 kali X2. Nah, untuk masalah ini kita gunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Untuk rumus jumlah berarti X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Negatif B kita adalah negatif 8, berarti negatif dari negatif 8 per A nya 1, maka jumlah akar-akarnya adalah 8 ya. 8 per 1 negatif berarti positif 8 per 1 berarti 8. Kita dapatkan persamaannya X1 tambah X2 sama dengan 8. Tadi di soal dikatakan bahwasanya X1 itu sama dengan 3X2. Kita ubah X1 menjadi 3X2 ya. X1 ini kita ubah menjadi 3X2 karena X1 itu 3 kali X2 dan tambah X2 nya ini sama dengan 8. 3X2 ditambah X2 atau 3X2 ditambah 1X2 maka menjadi 4X2. 4X2 sama dengan 8. Untuk mencari X2 nya berarti kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 4. Ini bagi 4 berarti 1X2, 8 bagi 4 berarti 2. Maka nilai X2 nya adalah 2. Setelah dapat X2, maka kita bisa mencari nilai X1 nya. X1 itu adalah 3 kali X2 ya. X1 itu sama dengan 3X2, berarti 3 dikali X2 kita 2, berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Inilah nilai dari X1. Oke. Setelah kita dapatkan nilai X1 dan X2, sekarang kita akan mencari nilai K. Kita gunakan rumus hasil kali. Karena K itu C, berarti ini yang ada C-nya adalah rumus hasil kali. X1 kali X2 sama dengan C per A. Oke. X1 kita tadi 6, X2 kita 2 ya. Sama dengan K per A, A-nya 1. K per 1 berarti K, 6 kali 2 berarti sama dengan K, maka K kita adalah dapatnya 6 kali 2 12. Oke, inilah nilai K nya.
Ya, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.